Keluarga Lancelin merupakan keluarga kaya raya yang tinggal di Six Rue Bruyère, Le Mans. Keluarga Lancelin terdiri dari Tuan René Lancelin yang merupakan seorang pensiunan pengacara, istrinya Nyonya Leonie Lancelin, putri sulung mereka yang telah menikah dan tinggal di rumah yang berbeda, dan putri bungsu mereka bernama Genevieve. Rumah keluarga Lancelin ditinggali oleh 5 orang. René Lancelin, istrinya, putri bungsunya, dan 2 kakak beradik sebagai asisten rumah tangga bernama Christine dan Lea Papin. Pada malam Kamis 2 Februari 1933, Tuan Lancelin yang baru saja kembali ke rumah seharusnya bertemu dengan istrinya dan Genevieve untuk makan malam di rumah seorang teman keluarga. Namun dirinya mendapati rumahnya dalam keadaan gelap. Dia berpikir mungkin istri dan putrinya sudah berangkat duluan ke pesta makan malam. Ketika Tuan Lancelin tiba di rumah temannya, dia tidak menemukan keluarganya di sana. Dia kemudian memutuskan untuk pulang ke rumahnya bersama menantu laki-lakinya sekitar pukul 6:30 atau pukul 7 malam. Setibanya di rumah, mereka menemukan seluruh rumah masih gelap, kecuali cahaya remang-remang yang berasal dari kamar Christine dan Lea di lantai atas. Pintu depan dikunci dari dalam, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Menganggap hal ini mencurigakan, mereka berdua kemudian pergi ke kantor polisi setempat untuk meminta bantuan dari petugas. Bersama polisi, mereka kembali ke rumah Lancelin. Polisi kemudian masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok taman. Begitu masuk, mereka menemukan Nyonya Leonie dan putrinya Genevieve terbaring sudah tidak bernyawa dan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka berdua telah dipukul dan ditikam hingga tidak bisa dikenali. Darah berceceran di mana-mana, bahkan sampai mengenai dinding. Mata Nyonya Leonie telah dicungkil dan ditemukan di lipatan shawl di lehernya, dan salah satu mata Genevieve ditemukan di bawah tubuhnya, dan satu lagi di tangga di ujung lorong. Polisi kemudian segera melakukan penggeledahan. Satu persatu ruangan dibuka dan diperiksa. Khawatir Papin bersaudara mengalami nasib yang serupa, polisi pergi ke lantai atas. Namun sesampainya di sana, kamar itu terkunci dari dalam. Petugas polisi mengetuk pintu kamar, namun tidak ada jawaban dari dalam. Petugas polisi lalu memanggil tukang kunci, dan saat pintu berhasil terbuka, mereka terkejut melihat kakak beradik itu berada di atas tempat tidur tanpa mengenakan pakaian. Di atas kursi samping tempat tidur mereka terdapat satu lilin yang menyala dan sebuah palu berdarah dengan beberapa helai rambut masih menempel di atasnya. Mereka sangat tenang dan sama sekali tidak memperlihatkan ketakutan sedikit pun. Ketika ditanyai, mereka langsung mengakui pembunuhan itu. Christine dan Lea langsung diamankan saat itu juga. Polisi pun membawa barang bukti berupa pisau dapur, palu, dan juga peti timah yang diduga dipakai keduanya untuk menghabisi nyawa majikan mereka. Jarak usia Christine dan Lea adalah 6 tahun. Christine lahir pada 8 Maret 1905 dan Lea lahir pada 15 September 1911 di Le Mans dari pasangan Clemence dan Gustave Papin. Karena keluarga Papin tidak harmonis, segera setelah lahir mereka diberikan kepada kerabat dekat. Christine diberikan kepada bibi dan paman dari pihak ayah, sedangkan Lea diberikan kepada paman dari pihak ibu. Setelah Christine berusia 7 tahun, dia dikirim ke panti asuhan oleh paman dan bibinya. Sedangkan Lea dikirim ke panti asuhan ketika ia berusia 15 tahun saat pamannya telah meninggal dunia. Mereka mempunyai seorang kakak perempuan bernama Emilia yang menjadi seorang biarawati dan telah memutuskan hubungan dengan keluarganya. Seiring bertambahnya usia, mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga di berbagai rumah di Le Mans, dan jika memungkinkan, Christine dan Lea lebih memilih bekerja bersama. Sekitar tahun 1926, mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga Lancelin. Christine bertugas sebagai juru masak dan Lea bertugas untuk membersihkan rumah. Mereka bekerja selama 14 jam sehari dan hanya mendapat libur setengah hari di hari Minggu. Keduanya bekerja dengan baik di rumah keluarga itu, walaupun mereka sebenarnya tak banyak berbicara dan menghabiskan waktu berdua saja. Tuan Lancelin tak mempermasalahkan sikap keduanya, asalkan pekerjaan rumah beres. Kedua Papin bersaudara itu sangat jarang berbicara sepatah kata pun, bahkan dengan majikan mereka, baik kepada Tuan Lancelin, Nyonya Leonie, ataupun Genevieve. Biasanya Nyonya Leonie yang memberikan tugas sehari-hari kepada mereka.
bahkan terkadang hanya berupa perintah tertulis. Beberapa tahun setelah Christine dan Lea mulai bekerja untuk keluarga tersebut, Nyonya Leonie mengalami depresi dan Papin bersaudara menjadi sasaran penyakit mentalnya. Dia mulai memperhatikan kebersihan dengan sangat detail. Nyonya Leonie juga kerap mengkritik masakan Christine bila dirasa tidak sesuai dengan keinginannya. Dia juga mulai melakukan kekerasan fisik kepada Papin bersaudara. Pada tanggal 2 Februari 1933, sekitar pukul 5 sore, Nyonya Leonie dan putrinya tiba di rumah setelah berbelanja dan melihat rumah dalam keadaan gelap. Ini sudah kedua kalinya dalam seminggu listrik padam. Christine menjelaskan kalau saat dia sedang menyetrika, setrika yang ia gunakan mengalami kerusakan dan meledak. Itulah yang membuat listrik padam. Mengetahui hal itu, Nyonya Leonie marah dan membentak Christine. Tak terima, Christine menanggapi kemurkaan sang majikan dengan amarah. Situasi semakin memanas hingga Christine memukul kepala Nyonya Leonie dengan pot timah yang ada di dekat tangga hingga membuat wanita itu tersungkur. Genevieve mencoba melindungi sang ibu dengan akan memukul Christine, tetapi dengan sigap Christine menerjang Genevieve. Mendengar kegaduhan, Lea yang saat itu sedang bekerja di lantai atas turun ke bawah. Dia melihat Christine sedang mencungkil mata Genevieve. Christine meminta Lea untuk melakukan hal yang sama pada Nyonya Leonie. Lea pun kemudian ikut menyerang Nyonya Leonie dan mencongkel matanya. Christine lalu berlari ke dapur mengambil pisau dan palu, dan mereka memukuli majikannya dengan membabi buta. Mereka kemudian menyayat bokong dan paha para korban. Papin bersaudara kemudian pergi ke kamar mereka di lantai atas, mengunci pintu, menyalakan lilin dan membersihkan diri hingga akhirnya mereka ditemukan oleh Tuan Lancelin dan polisi. Papin bersaudara mengakui pembunuhan tersebut, namun mereka mengaku bahwa yang dilakukannya adalah tindakan membela diri. Selama persidangan, Papin bersaudara saling melindungi satu sama lain, dan keduanya mengaku bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Papin bersaudara ditempatkan di penjara yang terpisah. Christine menjadi sangat tertekan karena tidak bisa melihat Lea. Ketika diizinkan untuk melihat Lea, ia melemparkan dirinya pada Lea dan memeluknya dengan sangat erat. Diduga keduanya terlibat hubungan insest. Pada bulan Juli 1933, Christine harus menggunakan jaket pengekang karena dirinya berusaha mencongkel matanya sendiri. Dia kemudian membuat pernyataan kepada hakim investigasi, di mana dia mengatakan bahwa di hari pembunuhan, dia mengalami hal yang sama seperti yang baru saja terjadi di penjara, yang memicu terjadinya pembunuhan itu. Pengacara Papin bersaudara menyatakan bahwa Papin bersaudara tidak bisa diadili karena memiliki gangguan mental. Christine dan Lea menunjukkan tanda-tanda penyakit mental seperti membatasi kontak mata dan selalu menatap lurus ke depan seperti orang linglung. Pengadilan lalu menunjuk 3 dokter untuk melakukan evaluasi psikologis terhadap keduanya. Mereka menyimpulkan bahwa keduanya tidak memiliki gangguan mental dan menganggap mereka waras dan layak untuk diadili. Mereka juga percaya bahwa kasih sayang Christine terhadap saudara perempuannya didasarkan pada ikatan keluarga, bukan hubungan insest seperti yang dikatakan orang-orang. Namun pada persidangan September 1933, kesaksian medis mencatat adanya riwayat penyakit jiwa dalam keluarga mereka. Paman mereka meninggal karena bunuh diri, sedangkan sepupu mereka tinggal di rumah sakit jiwa. Setelah banyak pertimbangan, disimpulkan bahwa Christine dan Lea menderita gangguan paranoid bersama, yaitu sindrom kejiwaan langka, di mana gejala delusi keyakinan dan terkadang halusinasi ditularkan ke orang lain. Hal ini terutama terjadi pada Lea, yang kepribadiannya lemah lembut dibayangi oleh Christine yang keras kepala dan dominan. Setelah 40 menit juri berdiskusi, mereka memutuskan bahwa Papin bersaudara bersalah atas kejahatan itu. Lea dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena dianggap berada di bawah pengaruh kakaknya. Sedangkan Christine dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal. Namun kemudian hukuman tersebut diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Christine sangat tertekan karena berpisah dari Lea. Dia beberapa kali menulis surat yang memohon agar dirinya bersama Lea, namun tidak dikabulkan. Dia mengalami depresi dan menolak makan. Dia lalu dipindahkan ke rumah sakit jiwa di Rennes. Terlalu berat bagi Christine berpisah dari Lea. Dia tetap tidak mau makan sampai akhirnya meninggal pada tanggal 18 Mei 1937. Pada tahun 1941, Lea dibebaskan setelah 8 tahun di penjara karena berkelakuan baik.
Ia tinggal di kota Nantes bersama ibunya. Beberapa sumber mengatakan dia bekerja sebagai pelayan hotel menggunakan identitas palsu. Menurut kabar yang beredar, Lea meninggal pada tahun 1982. Namun produser film Prancis Claude Ventura mengklaim telah menemukan Lea tinggal di pusat rumah sakit di Prancis pada tahun 2000 ketika membuat film In Search of the Papin Sisters. Wanita yang diakui sebagai Lea menderita stroke yang menyebabkan dia lumpuh sebagian dan tidak dapat berbicara. Wanita ini meninggal pada tahun 2001. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.